Pemirsa, pemerintah hingga kini terus memperluas kerjasama pembiayaan pembangunan infrastruktur di tanah air dan salah satunya melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR terus berupaya memperluas cangkupan kerjasama dalam pembiayaan infrastruktur di dalam negeri. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR terus meningkatkan peran serta badan usaha melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Heri Trisaputra Zuna dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 5 DPR RI mengatakan, pada tahun anggaran 2024 Kementerian PUPR melalui DJPI menargetkan sebanyak 39 proyek bidang PUPR akan dilaksanakan melalui skema KPBU. Proyek-proyek tersebut terdiri dari 16 proyek KPBU dengan nilai sekitar 69,01 triliun rupiah dalam tahap penyiapan dan 23 proyek KPBU senilai 183,78 triliun rupiah dalam tahap transaksi. Adapun jenis proyek infrastruktur yang ditawarkan pemerintah kepada badan usaha dalam skema KPBU, yaitu proyek sumber daya air berupa daerah irigasi, jalan dan jembatan, dan pemukiman. Proyek-proyek tersebut tersebar di sejumlah wilayah di tanah air. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini terkait dengan kejar target 39 proyek KPBU senilai 252 triliun di tahun 2024 mendatang, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Heri Trisaputra Zuna. Beliau adalah Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR. Selamat pagi Pak Heri. Pagi, Pak Tata. Ya, salam sehat Pak Heri. Baik, terima kasih atas waktu yang sempatkan. Ini menarik kalau kita bicara mengenai pembangunan proyek infrastruktur dengan pembiayaan. Skemanya adalah KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha ini Pak Heri. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu di awal kepada pemirsa seperti apa sih mekanisme kerjasama KPBU ini Pak, silakan. Ya, memang kerjasama pemerintah dan badan usaha dalam penyelenggaraan infrastruktur ini merupakan alternatif ya dari pembiayaan infrastruktur yang sudah ada yang selama ini menggunakan sepenuhnya APBN. Nah, kita menyadari bahwa APBN tadi hanya bisa membiayai kurang lebih sekitar 30-37% dari kebutuhan infrastruktur yang ada. Sehingga untuk memperbesar kue infrastruktur yang dibangun ini perlu dilakukan kerjasama dengan pihak lain, utamanya adalah swasta tentunya, juga lembaga pembiayaan. Nah, bentuk kerjasamanya seperti apa? Di sini pemerintah bertindak selaku penanggung jawab proyek kerjasama, nanti membuat perjanjian kerjasama dengan badan usaha pelaksana. Nah, ini juga dilengkapi dengan skema penjaminan, terutama yang berkaitan dengan risiko-risiko politik ya, oleh PT Penjamin Infrastruktur Indonesia, sehingga kerjasama ini lebih memberikan keyakinan kepada badan usaha untuk dapat bekerja sama. Nah, dengan cara tadi ya kita bisa membangun terlebih dahulu infrastrukturnya, baru nanti pembayaran terhadap infrastrukturnya dilakukan kemudian setelah infrastrukturnya tersedia. Ini berbeda dengan yang konvensional di mana harus tersedia dulu sepenuhnya dana ya, baru nanti kita bisa menikmati infrastrukturnya. Nah, kalau dengan KPBU ini justru dibalik. Bangun dulu baru nanti dibayar, apakah dia menggunakan tarif seperti jalan tol atau bisa juga menggunakan availability payment atau ketersediaan layanan. Ini kelebihan yang bisa kita lakukan dengan KPBU. Nah, salah satu yang menonjol misalnya kami beri ilustrasi penggantian jembatan CH, jembatan Kalender Hamilton yang beberapa kali kejadian rubuh ya, itu kita percepat, ada sekitar 29 jembatan dibangun seluruhnya, insya Allah nanti akhir tahun ini selesai ada 29 jembatan. Nah, bayangkan kalau kita lakukan satu-satu nanti balapan sama rubuhnya duluan Mas. Jadi konsepnya
dibangun dulu oleh swasta, nanti tinggal kita mengganti pembiayaannya seperti itu. Nah, untuk melakukan ini ada dua cara. Satu melalui prakarsa badan usaha, ya, di mana badan usaha mengusulkan sebagai pemrakarsanya, nanti dievaluasi, bila disetujui karena memenuhi persyaratan kelayakan, kemudian keterpaduan perencanaan dan kemampuannya, akan dilakukan pelelangan nanti kepada semua badan usaha yang berminat, dengan tentu hak menyamakan penawaran dalam bentuk right to manage. Tetapi pemerintah juga bisa melakukan dengan skema yang disebut dengan solicited. Jadi pemerintah yang membuat studinya, lalu kita lakukan pelelangan kepada masyarakat atau kepada calon-calon investor itu yang berminat untuk mengikuti. Ini dua pendekatan yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha. Oke, nah kalau kita Itu bicara, ini mungkin agak panjang ceritanya. iya, nggak apa-apa Pak Heri, tapi ini penjelasan yang cukup komprehensif. Tapi kalau kita lihat dengan beberapa cara tadi, di mana pembangunan badan usaha yang ada diusulkan begitu ya oleh badan usahanya sendiri, kemudian dievaluasi, ini yang lebih cenderung mengena kepada KPBU. Tapi yang menarik di cara yang kedua, pemerintah yang bangun, kemudian ditawarkan. Dan ini apakah dananya juga dari APBN atau bagaimana nih Pak Heri? Nah, kalau ini kan kembali ke jenis infrastrukturnya ya. Oke. Ada infrastruktur yang memang secara natural dia punya sumber pendanaannya seperti jalan tol. Jadi jalan tol itu ada tarif yang bisa dikenakan kepada pengguna, sehingga tarif inilah dengan volume yang menggunakan jalan tol sebagai unsur pengganti investasi yang dilakukan oleh badan usaha. Nah, keterlibatan APBN sangat tergantung dengan lokasi proyeknya. Di tempat-tempat yang umumnya volume lalu lintas tinggi, cukup menggunakan tarif tadi sudah bisa mengembalikan investasi selama masa konsesi tertentu. Oke. Tetapi pada daerah yang remote, yang seperti misalnya di Sumatera, Kalimantan, misalnya di tempat di IKN, ya, di mana demand-nya belum terbentuk, tentu akan sulit kalau dia harus dikembalikan dari pendapatan. Nah, di sini ada dua konsep yang kita lakukan. Kalau dia kelayakannya marginal, jadi cukup pemerintah memberikan dukungan sebagian atau senilai tertentu sehingga tarifnya bisa terjangkau. Atau kalau yang tadi yang sifatnya memang kita mau membuka daerah baru yang belum ada demand-nya, ya dibangun terlebih dahulu oleh pemerintah, nanti baru kita lelangkan operasinya. Seperti tadi saya ilustrasikan di IKN atau sebagian di Sumatera seperti itu. Oke. Nah, ada juga skema yang umumnya untuk infrastruktur yang tidak mempunyai tarif. Nah, kalau di PUPR itu ada misalnya bendungan yang memang untuk kebutuhan masyarakat, ya. Kemudian irigasi, tadi jembatan CH yang jembatan tanpa tol seperti itu. Nah, ini kita lakukan dengan skema yang disebut dengan availability payment atau ketersediaan layanan. Bayarnya menggunakan APBN, ya, dicicil, tapi APBN untuk alokasi di tahun-tahun mendatang. Jadi kita seperti mengijon istilahnya ya. Jadi mengkredit lah. Bayangkan kita membeli rumah hari ini, nanti tinggal kita cicil. Jadi hari ini kita lakukan hal serupa untuk jembatan. Jembatannya dibangun oleh swasta, kemudian sampai dia beroperasi penuh. Nah, nanti setelah selesai COD, istilahnya commercially operated debt, baru pemerintah mencicilnya senilai tertentu, dan itu juga dikaitkan dengan KPI layanannya, Mas. Jadi kalau KPI-nya terpenuhi, dia akan dibayar penuh. Tetapi kalau tidak terpenuhi secara utuh, nanti ada mekanisme pengurangan terhadap yang dibayarkan. Jadi ini akan mendorong juga penyedia layanan tadi komit terhadap kualitas pelayanan. Karena kalau tidak, ada kemungkinan pembayarannya berkurang seperti itu. Baik, nah lantas siapa saja yang bisa menjadi peserta KPBU ini begitu dalam proyek-proyek infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah ini, Pak Heri? Semua badan usaha, yang penting dia punya kemampuan keuangan yang memadai.
Terus pengalaman teknis tentunya dia bisa bekerja sama dengan yang berpengalaman di bidang teknis, Oke. atau nanti toh di dalam KPBU ini strukturnya ya tadi seperti saya sampaikan ada perjanjian kerjasama antara penanggung jawab proyek kerjasama, which is kalau di PUPR ya Menteri PUPR dengan Badan Usaha Pelaksana. Nah, Badan Usaha Pelaksana ini dia nanti akan mempunyai perjanjian pinjaman dengan lembaga pembiayaan atau sindikasi perbankan ya, biasanya 70%, 30%-nya dari modal sendiri. Nah, ini yang digunakan nanti untuk membangun. Nanti dia akan bekerja sama lagi, ada kontrak dengan kontraktor yang bertugas untuk membangun infrastruktur tersebut. Oke. Dia juga nanti ada berkontrak atau melakukan sendiri untuk pelaksanaan operasi dan pemeliharaannya. Jadi memang lebih komprehensif strukturnya dibanding yang pembiayaan konvensional. Ya kalau yang konvensional kan tinggal nunggu di DIPA, ada alokasinya lalu kita tenderkan dilaksanakan. Oke. Nah, pihak swasta kan biasanya ingin ada jaminan begitu bahwa proyek ini bisa berjalan dengan baik, kemudian pembayarannya juga akan tepat waktu begitu. Dan ini bagaimana Pak Heri mekanismenya begitu yang memberikan satu keyakinan juga nih bagi KPBU ini? Ya. Tadi yang kami sampaikan di dalam unsur perjanjiannya, jadi KPBU itu banyak sekali perjanjian tadi ya, mulai dari perjanjian kerjasama dengan PJPK-nya, lalu ada perjanjian penjaminan dengan PT PII. Jadi kalau ada political risk misalnya kalau di KPBU availability payment nih misalnya ya, pemerintah harus menganggarkan setiap tahun. Namun dalam perjalanan, misalnya pemerintah tadi karena sesuatu dan lain hal, karena kondisi ekonomi dan seterusnya, tidak bisa menganggarkan misalnya karena sesuatu. Nah dengan mekanisme penjaminan tadi, ini akan dilakukan terlebih dahulu oleh PT PII ya, pembayarannya. Nanti PT PII akan menagihkan kepada Kementerian PU berdasarkan perjanjian regres yang dilakukan antara PJPK dengan PT PII. Jadi secara struktur itu memberikan kepastian kepada badan usaha bahwa yang dijanjikan oleh pemerintah tadi akan terlaksana seperti itu. Dan ini dalam konteks tadi availability payment tadi seperti payment garanti. Kan seperti itu kalau yang memang yang berjanji pemerintah, namun kalau sesuatu dan lain hal terjadi tadi ada pihak lain yang menggantikan terlebih dahulu. Nanti tinggal urusan antara PII dengan pemerintah. Tapi urusan dengan pemberi layanan sudah selesai, tapi tentu dengan syarat layanannya harus memenuhi KPI yang disyaratkan di dalam perjanjian. Oke. Dan di tahun 2024 mendatang ada 30-an, tepatnya 39 proyek infrastruktur yang diskemakan KPBU begitu. Ini proyek apa saja jenisnya, kemudian nilainya berapa, kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Heri. Kita akan jeda sebentar dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita akan cermati dari proyek infrastruktur yang berbasis KPBU. Ini untuk tahun anggaran 2024 kita akan cermati ada beberapa tahap yang masuk tahap penyiapan kemudian tahap transaksi. Tahap penyiapan sekitar 16 proyek, kemudian tahap transaksi ada 23 proyek dengan nilai 69,01 triliun untuk proyek-proyek yang masuk dalam tahap penyiapan dan tahap transaksi sekitar 183,7 triliun rupiah. Adapun dari sisi jenis proyek KPBU-nya apa saja? Ada sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman dan juga perumahan. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Heri Trisaputra Zuna, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR. Baik Pak Heri, kita akan lanjutkan kembali Pak. Kalau beberapa data tadi yang sudah disampaikan, ini proyek-proyek dari 39 proyek yang digadang-gadang ini akan diskemakan dengan KPBU di tahun 2024 mendatang. Ini tahapan-tahapan tadi sudah dijelaskan, penyiapan dan transaksi. Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh. Apa sih yang dimaksud dengan tahap penyiapan, kemudian tahap transaksi nih Pak Heri? Ya. Memang di dalam KPBU ini ya ada dua tahapan utama, tiga tahapan utama. Yang pertama tentu penyiapannya dulu atau penyusunan
FBC, Final Business Case atau studi kelayakan, yang nanti bahan FBC ini yang digunakan dalam proses transaksi atau pelelangan, ya. Karena tadi kita memahami kemampuan APBN katakan 30%, 70%-nya adalah funding gap yang harus kita isi. Oke. Nah, funding gap tadi diisi dengan apa? Melibatkan swasta misalnya. Nah, swasta baru bisa terlibat kalau dia menandatangani kontrak. Kontraknya baru bisa terjadi kalau ada pengadaan, kalau ada studinya. Kira-kira urutannya demikian. Sehingga memang tahapan penyiapan tadi menjadi sangat penting. Bagaimana kita menyiapkan proyek dalam waktu tidak terlalu panjang ya, cukup pendek, tapi kredibel ya. Tadi, nanti juga demikian juga lelang. Bagaimana lelangnya tadi waktunya cukup buat badan usaha untuk menyiapkan dokumen penawaran, tapi juga tidak terlalu lama. Karena kalau itu semua lama ya akhirnya proses pembangunannya sendiri akan makin tertunda. Nah itu dua tahapan tadi. Nah tantangannya tentu di masing-masing infrastruktur PUPR masing-masing memang mempunyai perbedaan progres data, tapi tantangannya semuanya menantang seperti itu. Seperti misalnya infrastruktur sumber daya air ya. Kita kapasitas tampungnya baru sekitar 50-an meter kubik per kapita per tahun. Itu kalau kita bandingkan dengan Malaysia yang ada di 700 meter kubik per kapita per tahun. Thailand itu 1.200-an, jadi sangat jauh ya. Sehingga effort kita mengejar tadi memang harus melibatkan sumber yang berbeda, yang lain ya. Demikian juga dengan sektor air minum ya. Itu kalau kita lihat perpipaan kita hari ini cakupannya baru 20%. Ya. Jadi masih ada 80% lagi yang harus kita kejar. Kalau yang agak maju memang jalan, terutama jalan tol ya. Tetapi ini memang harus terus kita improve industrinya. Nah lalu sektor keempat berkaitan dengan perumahan. Nah hari ini kita sedang piloting ya, menyiapkan ada 2 proyek perumahan, yaitu di Cisaranten di Bandung yang dengan KPBU dan Karawang ya, di Karawang Spur nanti untuk rumah pekerja seperti itu. Jadi ini semua ya untuk masing-masing sektor tadi ada yang sifatnya pioneering, jadi kita coba nanti harapannya bisa kita replicate dengan jumlah yang lebih besar di kemudian waktu. Tetapi ada juga yang memang menjawab tantangan seperti jalan tol tadi ya. Nah dengan tahapan 2 tadi, yang pertama penyiapan, lalu dilakukan transaksi, nanti ketika ditetapkan pemenangnya, menandatangani perjanjian, lalu dilaksanakanlah KPBU tadi dengan proses pembangunan sampai nanti proses operasi dan pemeliharaan. Baik. Seperti itu gambaran proses besarnya. Lantas lokasi-lokasi dari ke-39 proyek tadi itu tersebar di mana saja nih Pak Heri? Hampir menyebar ya. Kalau misalnya jalan tol hari ini yang akan kita transaksikan, kita lelang misalnya Gede Bage Tasik ya. Kemudian ada Gilimanuk Mengwi. Kemudian kalau dalam penyiapan itu ada Bandung Intraurban ya di Bandung. Kalau irigasi kita punya Komering yang sedang dalam proses menuju ke transaksi. Kemudian ada juga HLD di Nusa Tenggara Barat. Kemudian juga di Aceh dalam proses penyiapan. Kalau rumah tadi ada di Bandung, di Karawang ya. Kemudian kalau bendungan kita punya Merangin di Jambi yang sedang finalisasi penyiapannya, nanti harapannya bisa masuk ke transaksi di tahun 2024. Kemudian ada Bodri juga relatif sama progresnya. Nah di luar itu juga ada pembangkit yang multipurpose. Jadi selain dia melayani untuk penanganan banjir, air minum atau irigasi, juga dikombinasikan dengan untuk menghasilkan listrik seperti itu. Nah ini semua beragam, jadi sifatnya ada yang memang sifatnya menjadi percontohan ya, seperti misalnya tadi yang proyek irigasi selain sebagai proyek irigasi pertama, ini juga kita structure dengan KPBU Syariah. Jadi harapannya nanti ini bisa menjawab calon-calon investor yang lebih prefer untuk berinvestasi di skema syariah.
Jadi inovasi tadi memang kita dorong semua, kita coba layani investor yang sukanya syariah, ini ada yang KPBU syariah. Kemudian terkait dengan green juga kita dorong ke depan semua infrastruktur tadi comply terhadap ESG ya, environment, sosial dan governance-nya. Jadi sangat menjawab keinginan yang ada di para investor yang ada. Baik, dan proyek-proyek infrastruktur tadi yang di KPBU-kan ini kan untuk tahun anggaran 2024 begitu. Apakah nanti pelaksanaannya juga baru mulai tahun depan atau sudah ada yang berjalan ini Pak Heri? Nah, kalau yang berjalan kan memang yang sudah dilakukan sebelumnya tentunya sudah sesuai tahapan. Tadi seperti kami sampaikan, misalnya jembatan CH yang kita lelangkan 2 tahun yang lalu ya. Oke. Itu sudah konstruksi, harapannya nanti akhir tahun ini selesai COD, jadi sudah bisa langsung dioperasikan. Nah, disitulah mulai pemerintah membayar kepada badan usaha. Nah, untuk yang ini tentu yang penyiapan nanti setelah selesai penyiapan akan dilakukan pelelangan. Lalu setelah pelelangan baru nanti konstruksi, baru nanti pemeliharaan. Demikian cycle-nya, sehingga memang tantangan yang kita hadapi adalah bagaimana proses ini semakin lama semakin kompleks, semakin terstandarisasi. Kami dalam diskusi hari ini berkeinginan ada membuat ada 3 bold action semacam itu. Yang pertama, bagaimana PPP tadi, kalau pendapat masyarakat selalu menyatakan PPP lama, kami ingin menyampaikan bahwa KPBU juga bisa cepat prosesnya. Kami coba sekarang di exercise dengan angka 6+3. Bagaimana KPBU tadi bisa disiapkan dalam waktu 6 bulan, nanti pelelangannya dalam waktu 3 bulan seperti itu. Dan respon serta target Pak Heri ke bagaimana minat dari badan usaha yang ingin terlibat dalam KPBU untuk proyek-proyek infrastruktur ini? Sejauh ini apakah sudah bisa terserap semuanya kah atau bagaimana Pak? Ya memang ini tantangan yang lain ya, memang kalau kita lihat komposisinya masih dominasinya investor dalam negeri. Kalau jalan tol yang asing sudah mulai masuk di secondary, ya tentu tidak apa-apa juga, mungkin nanti kita bagi fasenya, yang greenfield-nya lebih banyak di dalam negeri, nanti ketika selesai baru nanti investor luar negeri yang masuk. Nah, untuk yang infrastruktur yang lain cukup banyak juga yang berminat ya, dari proses market sounding yang dilakukan. Namun tentu ini proses continuous improvement kalau saya melihatnya. Setiap saat tentu kita komunikasi dengan calon investor, hal-hal apa yang harus kita bisa improve sehingga lebih banyak nanti investor baik baik dalam maupun luar negeri bisa terlibat di dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Oke, berarti memang persiapan sudah cukup matang begitu ya untuk bagaimana proses penawaran lelang nanti terhadap 39 proyek infrastruktur yang menggunakan skema KPBU ini begitu ya Pak Heri. Baik Pak Heri, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan, informasi yang luar biasa juga yang sudah diterima oleh pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Heri. Salam sehat juga, selamat siang, terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.